Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 28925110108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan konsep-konsep motivasi Dr. Sri Rosita SEMM. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Kekuatan dalam motivasi menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Arah dalam motivasi harus mempertimbangkan mutu upaya agar sejalan dengan kekuatannya. Ketekunan mengatur seberapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Teori-teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y. Teori 2 faktor, teori kebutuhan merupakan dasar perkembangan teori motivasi saat ini sebagai dasar para manajer pelaksana dalam menjelaskan motivasi karyawan. Teori hierarki kebutuhan terdiri dari aktualisasi diri, penghargaan sosial, rasa aman, fisiologis. Aktualisasi diri, penghargaan, dan sosial yaitu kebutuhan tingkat atas, sedangkan rasa aman dan fisiologis kebutuhan tingkat bawah. Teori hierarki kebutuhan atau Abraham Maslow fisiologis meliputi kelaparan, kehausan, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Rasa aman meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Sosial meliputi kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. Penghargaan terdiri dari faktor internal, misalnya rasa harga diri, kemandirian, dan faktor eksternal, misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Aktualisasi diri yaitu dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan, pencapaian, dan kemampuan diri atau pengembangan diri. Perbedaan kebutuhan. Tingkat atas yaitu kebutuhan yang dipenuhi secara internal di dalam diri seseorang. Tingkat bawah yaitu secara dominan dipenuhi oleh kebutuhan eksternal atau gaji. Teori X dan teori Y. Dua pandangan nyata mengenai manusia. Pandangan pertama pada dasarnya negatif disebut teori X. Pandangan kedua pada dasarnya positif disebut teori Y. Teori X, karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin menghindari pekerjaan. Karyawan harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan. Karyawan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal. Karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Teori X berasumsi bahwa kebutuhan-kebutuhan tingkat yang lebih rendah mendominasi individu. Teori Y, karyawan menganggap kerja adalah hal yang menyenangkan seperti bermain dan beristirahat. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Karyawan bersedia belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Teori Y berasumsi bahwa kebutuhan-kebutuhan tingkat yang lebih tinggi mendominasi individu dan lebih valid daripada teori X. Teori 2 faktor. Friedrich Herzberg hubungan seorang individu dengan pekerjaan adalah mendasarkan dan bahwa sikap seorang terhadap pekerjaan bisa dengan sangat baik menentukan keberhasilan atau kegagalan. Atau dengan kata lain, teori 2 faktor adalah teori yang menghubungkan faktor-faktor intrinsik, kemajuan, pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian berhubungan dengan kepuasan kerja. Faktor-faktor ekstrinsik, pengawasan, imbalan kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan kondisi-kondisi kerja berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Teori kebutuhan David MC Selen berfokus pada 3 pencapaian:
kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuatan, kebutuhan hubungan. 1. Kebutuhan pencapaian adalah dorongan untuk melebihi pencapaian standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Individu lebih berjuang untuk memperoleh pencapaian pribadi daripada memperoleh penghargaan. Individu dengan prestasi tinggi membedakan diri mereka dari individu yang lain menurut keinginan mereka untuk melakukan hal-hal dengan baik. 2. Kebutuhan kekuatan, yaitu kebutuhan untuk membuat individu berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Keinginan untuk memiliki pengaruh, menjadi yang berpengaruh dan mengendalikan individu lain. Individu dengan POW tinggi suka bertanggung jawab, berjuang untuk mempengaruhi individu lain, senang ditempatkan dalam situasi yang kompetitif dan berorientasi status, cenderung lebih khawatir dengan wibawa dan mendapatkan pengaruh atas individu lain daripada kinerja yang efektif. Yang ketiga, kebutuhan hubungan, keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar sosial atau personal yang ramah dan akrab, berjuang untuk persahabatan, lebih menyukai situasi yang kooperatif daripada situasi kompetitif, dan menginginkan hubungan yang melibatkan tingkat pengertian mutual yang tinggi. Teori-teori kontemporer mengenai motivasi. 1. Evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik atau imbalan kerja, promosi, hubungan pengawasan yang lebih baik, dan kondisi kerja yang menyenangkan untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik, kesenangan, tanggung jawab, kompetensi cenderung mengurangi tingkat motivasi. Atau dengan kata lain, ketika penghargaan ekstrinsik diberikan kepada seseorang karena mengerjakan tugas yang menarik, hal ini justru menurunkan minat intrinsik dalam tugas itu sendiri. 2. Teori penentuan tujuan. Tujuan yang sulit ketika diterima menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah, dan umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tidak ada umpan balik. 3. Teori efektivitas diri. Albert Bandura merujuk pada keyakinan individu bahwa ia mampu mengerjakan tugas. Semakin tinggi efektivitas seseorang, semakin tinggi rasa percaya diri yang memiliki, maka akan berhasil seseorang dalam menjalankan tugas. Ada 4 cara untuk meningkatkan efektivitas diri. 1. Penguasaan yang tetap, contoh yang dilakukan individu lain, bujukan verbal, kemunculan. 4. Teori keadilan adalah teori yang mengemukakan bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerja mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerja orang lain, dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut. Model keadilan organisasional. Keadilan distributif adalah keadilan dari hasil yang dirasakan. Contoh, saya mendapatkan kenaikan gaji yang pantas saya dapatkan. Keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasa dari proses yang digunakan untuk menentukan distribusi penghargaan. Contoh, saya diberi penjelasan yang baik tentang kenaikan yang saya terima. Keadilan interaksional adalah tingkat sejauh mana seseorang diperlakukan dengan martabat dan kehormatan. Contoh, ketika saya mendapatkan kenaikan gaji, atasan saya sangat senang dan memberi pujian. Keadilan organisasional adalah persepsi keseluruhan tentang apa yang adil di tempat kerja. Contoh, organisasi ini adalah tempat yang adil untuk bekerja. 5. Teori harapan. Victor Fromm, karyawan akan termotivasi untuk mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi ketika mereka yakin bahwa usaha tersebut akan menghasilkan penilaian kinerja yang baik. Penilaian yang baik akan menghasilkan penghargaan organisasional, bonus, kenaikan imbalan kerja, dan promosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor internal, persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, prestasi kerja yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor eksternal, jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana seseorang bergabung, organisasi tempat orang bekerja, situasi lingkungan kerja, dan gaji.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.